perkenalkan, aku Devira Desadanti. Di video kali ini aku akan membahas mengenai dampak trauma masa kecil pada kesehatan mental saat dewasa. Selamat menyaksikan. Masa kecil merupakan fase penting dalam perkembangan emosi dan kepribadian. Pengalaman buruk yang terjadi pada masa ini dapat meninggalkan luka psikologis dan trauma. Trauma yang tidak terselesaikan dengan baik dapat berdampak hingga dewasa. Bahkan banyak orang dewasa yang mengalami gangguan kesehatan mental tanpa menyadari bahwa akarnya berasal dari trauma masa kecil. Apa sih yang dimaksud dengan trauma masa kecil? Trauma masa kecil adalah reaksi emosional dan psikologis akibat pengalaman yang sangat menyakitkan atau menakutkan yang dialami oleh seseorang ketika mereka dalam usia anak-anak. Kenapa sih trauma masa kecil bisa berdampak hingga dewasa? Karena trauma itu terjadi ketika otak dan emosi anak masih berkembang. Anak belum bisa memahami dan mengontrol emosi itu dengan baik. Dan pengalaman buruk itu bisa mengakibatkan dan membentuk pola pikir dan perilaku negatif terhadap anak. Maka penting bagi orang tua dan kita calon orang tua untuk sangat-sangat menjaga kesehatan mental anak-anak kita. Adapun macam-macam dampak trauma masa kecil pada saat dewasa. Yang pertama ada gangguan kecemasan, yang kedua ada depresi, yang ketiga ada gangguan stres pasca trauma, yang keempat ada sulit mengendalikan emosi, dan yang kelima ada merasa rendah diri dan takut ditinggalkan. Dan bagi teman-teman yang mungkin memiliki trauma dan menyadari bahwa trauma itu berasal dari pengalaman buruk masa kecil, kalian jangan sedih, kalian jangan ngerasa sendiri, karena ada banyak langkah, ada banyak cara yang bisa teman-teman lakuin untuk dapat mengurangi trauma itu. Yang pertama yaitu kenali pemicu emosi. Yang kedua yaitu akui dan terima pengalaman trauma. Yang ketiga yaitu kelola emosi dengan cara yang sehat. Yang keempat yaitu cari dukungan orang terpercaya. Dan yang kelima yang sangat penting, jika trauma itu dapat menghambat kalian menjalankan aktivitas dengan baik atau dengan sehat, sangat disarankan untuk kalian datang atau meminta bantuan kepada ahlinya atau orang yang profesional dalam bidangnya, yaitu kepada orang psikolog atau psikiater. Dan selain langkah-langkah yang tadi udah aku sebutin teman-teman, ada juga langkah-langkah yang lebih efektif karena bisa teman-teman lakuin dengan bantuan diri sendiri. Yaitu yang pertama, kalian boleh dan perlu untuk journaling. Yang kedua, kalian jaga pola tidur dengan baik ya, pola tidur harus diatur dengan baik. Yang ketiga, kalian bisa olahraga secara teratur. Yang keempat, yaitu hindari pemicu. Buat teman-teman yang merasakan, kalian jangan sedih, kalian jangan ngerasa sendiri, tetap semangat. Kalian perlu ingat bahwa diri kalian itu sangat berharga. Dan kalian juga perlu ingat bahwa luka, pengalaman buruk yang kalian alami itu tidak sama sekali mendeskripsikan diri kalian. Jadi kalian harus semangat, harus tetap berjuang. Dan ingat kalian itu sangat berharga.